Halo, selamat datang kembali di channel Om Ben Belajar Desain. Kali ini Om Ben akan mengilustrasikan sebuah rumah kos yang berdiri di atas lahan 4x10 meter. Tapi sebelumnya Om Ben akan disclaimer dulu kalau Om Ben di sini bukanlah seorang arsitek atau teknik sipil. Om Ben hanyalah seseorang yang suka menggambar lewat software. Jadi tuh kemarin waktu Om Ben bikin rumah impian 2 lantai yang ukuran 5,5 x 13 meter, di situ tuh ada komen dari Sugeng. Nah, beliau tuh minta tolong dibikinin desain kosan dengan lahan sekitar 4x10 meter. Jadi ini Om Ben coba coret-coret di komputer untuk ukuran lahan 4x10 meter. Di sini Om Ben bikin persegi panjang dengan tangga di belakang. Nah, nanti di bawah tangganya ini Om Ben isi dengan toilet atau kamar mandi. Nggak luas sih, sempit, tapi ya cukup lah kalau buat mandi sama buang air besar. Untuk profil tangganya di sini juga nggak terlalu lebar. Lebarnya tuh sekitar 80 cm. Nah, terus nanti makin ke atas tuh makin sempit. Yang paling ujung tuh malah nggak ada 80 cm. Untuk naik-naikannya di sini sekitar 20 cm dan untuk pijakannya sekitar 30 cm. Nah, tangga ini menuju ke lantai 2 yang jaraknya dari lantai 1 adalah sekitar 3 meter. Selain dari area tangga yang pada lantai bawahnya di sini Om Ben manfaatkan juga sebagai sebuah toilet, Om Ben juga membagi untuk area pada lantai 1 ini menjadi 4 bagian, yaitu area dapur, area parkir kendaraan, area untuk warung, dan juga area untuk halaman depan. Untuk nama-nama area di sini juga sudah Om Ben sertakan dalam video. Berikut juga sudah Om Ben warnai, jadi semakin jelas perbedaan antara area yang satu dengan area yang lainnya. Kemudian di sini Om Ben lengkapi dengan furniture dan juga kendaraan agar semakin terlihat perbedaan setiap area dan juga fasilitas setiap areanya. Ada toilet yang di bawah tangga, di sebelahnya sudah ada dapur, di depannya sudah ada tempat parkir untuk kendaraan bermotor, dan di depannya lagi sudah ada warung dilengkapi dengan tempat tidur untuk istirahat penjaga kos. Setelah selesai dengan simulasi untuk kendaraan dan juga furniturnya, sekarang Om Ben lanjutkan dengan membuat temboknya. Dengan adanya tembok ini semakin terlihat antara batas ruangan yang satu dengan batas ruangan yang lainnya. Di sini untuk area parkir dan juga dapur merupakan area yang menyatu. Namun untuk warung dan juga toilet terpisah antara satu dengan yang lain dengan sebuah tembok. Terkait dengan detail ukuran, di sini juga sudah Om Ben lampirkan dalam video. Jadi sekiranya Om tertarik dengan desain dari Om Ben, Om bisa nge-pause video ini atau nge-screenshot video ini untuk mendapatkan ukurannya secara detail. Dan terkait dengan foto-fotonya, Om Ben lampirkan sebagai berikut. Om Ben mulai dari denah yang sudah Om Ben lengkapi juga dengan furniture dan juga kendaraan. Di sini bagian depan sudah ada warung dan di tengahnya sudah ada beberapa motor terparkir, di belakangnya sudah ada dapur dan kamar mandi. Untuk kamar mandi sendiri berukuran sekitar 1,4 dikalikan 2 meter. Namun perlu diingat di sini nanti ada tangga yang menuju ke bawah dengan kedalaman sekitar 1 meter. Untuk lebar tangganya sendiri adalah sekitar 60 cm. Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan satu kloset duduk dan juga satu buah shower. Jadi bisa digunakan untuk buang air besar ataupun untuk mandi juga. Selanjutnya beralih ke area depan. Di sini sudah ada warung yang sekaligus tempat penjaga kos. Di sini berukuran sekitar 2,4 dikalikan 3,1 meter. Area ini sudah dilengkapi dengan tempat tidur bertingkat dan juga etalase untuk warung. Untuk tempat istirahat berada persis di belakang dari space untuk warungnya yang sudah dipisahkan dengan partisi sehingga untuk privasi tetap bisa terjaga. Selanjutnya keluar dari area warung. Kalau ke sebelah kiri nanti akan langsung ketemu ke pintu keluar, dan bila ke sebelah kanan nanti akan langsung ketemu dengan tempat parkir kendaraan bermotor yang di belakangnya sudah ada dapur yang bisa digunakan untuk memasak dan menyantap makanan. Udah ada meja makannya juga. Untuk area parkirnya di sini berukuran sekitar 2,7 dikalikan 3,7 meter yang bersatu dengan lorong menuju ke pintu keluar dari kos-kosan ini. Area parkir ini sudah dilengkapi juga dengan lemari yang bisa digunakan untuk menaruh jaket atau helm. Untuk dapurnya sendiri di sini berukuran sekitar 2,3 dikalikan 2,6 meter yang sudah dilengkapi dengan meja makan, set peralatan dapur dan juga kulkas. Selesai dengan area lantai 1, Om Ben lanjutkan dengan membuat lantai 2. Untuk lantai 2 di sini, Om Ben buat dengan beton menutupi seluruh area lantai 1 kecuali bagian tangga. Kemudian di sini Om Ben bagi-bagi untuk ruangan-ruangannya yang rencana ada 3 kamar kos di area lantai 2 ini. Berikut juga dengan tangga untuk menuju ke lantai 3. Pada awalnya di sini Om Ben berpikir untuk membuat kamar kos dengan ukuran 2,4 dikalikan 2,7 meter. Namun Om Ben rasa ini areanya terlalu sempit, sehingga nanti Om Ben akan ubah supaya ukurannya lebih lebar dan lebih luas.
Namun demikian, apabila menggunakan ukuran ini akan mendapatkan keuntungan, yaitu ada dua kamar yang memiliki desain yang benar-benar kotak, jadi benar-benar nyaman untuk ditinggali sebagai kamar kos. Sedangkan area yang dekat tangga di sini memang agak menyiku sehingga mungkin areanya jadi lebih sempit dan agak kurang nyaman. Namun karena Om Ben melihat adanya space nganggur di bawah tangga untuk menuju ke lantai 3, di sini Om Ben putuskan untuk memperlebar dari lebar masing-masing kamar kos yang ada di lantai 2 ini. Jadi untuk area kamar kos yang tepat di bawah tangga menuju ke lantai 3, di sini lebarnya diubah dari 2,4 menuju 2,9 meter, dan untuk kamar lainnya di sini dari 2,4 menuju ke 2,7 meter. Lumayan tambah lebar. Kemudian setelah Om Ben ubah dengan space-nya, sekarang Om Ben lengkapi untuk masing-masing kamar kos dengan furniture-nya. Jadi semakin terlihat untuk kamar kosnya fasilitasnya apa saja dan kira-kira luas apa enggak. Jadi dengan luasan yang ada ini, Om Ben kasih fasilitasnya untuk masing-masing kamar kos adalah sama, yaitu sudah ada AC, sudah ada tempat tidur, dan juga sudah ada tempat mandi, ya tempat mandi bukan WC. Jadi untuk kamar kos di lantai 2 ini nggak punya WC. Jadi kalau misalnya mau buang air besar, mereka harus turun ke lantai 1. Walaupun demikian, sebenarnya bisa juga di sini ditambahkan kamar mandi dalam yang lengkap ada WC-nya. Cuma kamar kosnya nanti jadi lebih sempit. Nah, ini kembali lagi untuk pemilik kosnya kira-kira maunya dengan kamar mandi dalam atau cukup dengan kamar mandi saja. Oh ya, untuk kamar yang berada tepat di bawah tangga, di sini selain lebih luas, dia juga punya keistimewaan yaitu punya jendela yang langsung menghadap ke area depan kos-kosan. Dan untuk kamar satunya yang di pojoknya, yaitu kamar yang menuju ke lantai 1, itu juga punya jendela. Namun jendelanya itu hanya menghadap ke tembok. Ya walaupun demikian sirkulasinya lebih lancar karena punya 2 jendela. Sedangkan untuk yang di tengah hanya 1 jendela saja. Dan untuk hasil foto atau rendernya Om Ben sertakan sebagai berikut. Dan ini adalah tampilan apabila dilihat dari atas. Terlihat jelas adanya 3 kamar dengan bentuk yang berbeda. Untuk yang umum adalah yang berbentuk kotak seperti yang ada pada bagian tengah. Kemudian menuju kamar yang pertama yang terletak tepat di atas tangga dari lantai 1. Kamar ini memiliki luasan sekitar 2,7 dikalikan 2,7 meter. Namun demikian karena ada celah yang di pinggir, di sini ada kepotong sekitar 0,9 dikalikan 1,2 meter. Namun demikian kamar ini tetap nyaman untuk ditinggali karena sudah ada meja belajar, sudah ada tempat tidur, sudah ada lemari, dan juga sudah ada kamar mandi yang sudah dilengkapi dengan 1 shower dan juga sudah ada AC. Selain itu kamar ini juga memiliki 2 buah jendela, yaitu jendela yang ada di pintu dan yang kedua adalah jendela yang langsung menghadap ke tangga menuju ke lantai 1. Selanjutnya menuju kamar kos yang kedua, yaitu yang di tengah. Di sini berukuran sekitar 2,7 dikalikan 2,7 meter, dan kamar ini sudah memiliki fasilitas berupa 1 buah meja belajar, 1 buah kamar mandi dengan shower, 1 buah tempat tidur, dan juga 1 buah jendela yang menempel ke pintu dan menghadap keluar dari kamar kos. Selanjutnya menuju kamar kos terakhir yang berada di lantai 2 yang terletak di pojokan tepat di bawah tangga menuju ke lantai 3. Kamar ini berukuran sekitar 2,7 dikalikan 2,9 meter. Untuk fasilitas di sini ada 2 jendela, yang satu menempel di pintu, yang satu menghadap keluar dari kamar kos, menghadap ke depan jalan raya. Selanjutnya fasilitas yang sama yaitu AC, kamar mandi, dan juga meja belajar sekaligus lemari untuk pakaian. Setelah selesai dengan lantai 2, sekarang Om Ben lanjutkan dengan membuat lantai 3. Di lantai 3 ini Om Ben rencananya akan membuat 2 buah kamar kos, dan kamar kos ini Om Ben ingin ada perbedaan dengan kamar kos yang ada di lantai 2. Jadi karena lantai 3 ini cukup tinggi, nanti Om Ben rencananya untuk masing-masing kamar memiliki kamar mandi sendiri. Jadi selain bisa buat mandi, kamar mandi ini juga nantinya akan bisa buat buang air besar. Jadi nanti untuk anak kos yang ngekos di lantai 3 ini, di 2 kamar ini nggak perlu turun ke lantai 1 untuk buang air besar. Terkait dengan detail ukurannya sudah Om Ben lampirkan dalam video. Jadi sekiranya Om tertarik dengan desain dari Om Ben, Om bisa nge-pause video ini atau nge-screenshot untuk mendapatkan ukuran-ukuran secara mendetail. Dan demikian untuk denahnya. Jadi di situ ada 2 kamar, yaitu kamar kos yang pertama dan kamar kos yang kedua. Untuk kamar kos yang pertama di sini memiliki kamar mandi di sebelah kanan kalau dari video, dan yang di sebelah kiri untuk kamar mandi pada area kamar yang kedua. Kemudian di sini Om Ben lengkapi juga dengan furniture-nya. Jadi semakin kelihatan jelas fasilitas dari masing-masing kamar pada lantai 3 ini.
Setelah furniture, sekarang Om Ben tambahkan untuk temboknya. Dengan adanya tembok semakin terlihat jelas pembatas antara area kamar yang satu dengan area kamar yang lainnya. Dan demikian untuk tembok-temboknya. Selanjutnya nanti Om Ben tinggal menambahkan partisi atau pemisah biar itu aman ya. Karena itu gantung yang di sebelah kamar, jadi Om Ben tambahkan partisi biar aman. Dan untuk yang di sebelah muka bagian depan dari kos-kosan, di sini Om Ben tambahkan jendela yang cukup besar agar mendapatkan sirkulasi udara juga cahaya yang baik. Dan tidak lupa di sini juga Om Ben tambahkan untuk tangga sebagai akses menuju ke lantai 4 ke area atap. Dan demikian untuk lantai 3-nya. Untuk hasil foto-foto atau hasil renderannya Om Ben lampirkan sebagai berikut. Om Ben mulai dari area kamar mandi. Area kamar mandi ini terletak di luar yang langsung berhadapan dengan tangga ke lantai 3. Dan kamar mandi ini berukuran sekitar 0,9 dikalikan 1,2 meter. Kamar mandi ini memiliki fasilitas satu buah shower dan satu buah kloset duduk. Selanjutnya bergeser ke area kamar. Di sini berukuran sekitar 2,7 dikalikan 2,7 meter. Pada kamar ini sudah dilengkapi dengan satu buah meja belajar berikut dengan lemari, satu tempat tidur, dan juga 2 buah jendela. Selain itu, kamar ini terkesan lebih luas daripada kamar yang ada di lantai 2 dikarenakan untuk kamar mandi yang ada di kamar ini terletak di luar dari tembok kamar. Selanjutnya bergeser ke kamar yang kedua. Di sini kamar mandinya berukuran sekitar 1,1 dikalikan 1,6 meter. Memiliki fasilitas satu buah kloset duduk dan juga satu buah shower. Untuk luasan area kamar kurang lebih sama dengan kamar yang sebelumnya, yaitu sekitar 2,7 dikalikan 2,7 meter. Kamar ini juga sudah memiliki 2 buah jendela. Namun untuk luasan kamar ini memang terkesan tidak seluas yang pertama. Jadi di sini ada tembok kamar mandi yang menjorok ke dalam sekitar 70 cm. Itu yang memakan space, jadi terkesannya kurang luas dibandingkan kamar yang tadi pertama yang ada di lantai 3. Selanjutnya bergeser ke area luar kamar. Di sini terdapat lorong tepat di atas anak tangga yang memiliki lebar sekitar 1 meter. Pada area ini Om Ben lengkapi dengan tangga dinding yang nanti berguna untuk akses menuju ke area atap. Dan pada bagian tembok depannya di sini juga sudah Om Ben lengkapi dengan satu buah jendela yang cukup besar untuk mendapatkan sirkulasi udara juga cahaya yang baik. Nah, setelah selesai dengan lantai 3, sekarang Om Ben lanjutkan dengan membuat atapnya. Atap sekalian ada lantai 4 juga sebagian. Jadi di sini nanti ada sebagian yang Om Ben fungsikan sebagai ruangan, yaitu lantai 4 hanya sebagian kecil saja, dan untuk bagian lainnya berfungsi sebagai atap, baik itu atap beton maupun atap yang transparan. Terkait dengan detail ukurannya di sini juga sudah Om Ben lampirkan dalam video. Jadi sekiranya Om tertarik, Om bisa nge-pause atau nge-screenshot video ini untuk mendapatkan ukurannya secara detail. Nah, ini adalah yang tadi Om Ben bahas, yaitu lantai 4. Lokasinya cukup kecil, nyempil di situ di pojokan yang bisa digunakan sebagai gudang ataupun sebagai ruang laundry kalau memang diperlukan. Nah, dari sini juga nanti ada pintu akses menuju ke bagian atap. Dan dari pintu akses ini Om bisa langsung mengakses untuk ke atap dari kos-kosan ini. Dari sini Om bisa melakukan untuk maintenance atap ataupun untuk maintenance AC. Sedangkan untuk area tandon air nanti rencananya Om Ben letakkan di atasnya lagi, yaitu kalau mau dibilang adalah lantai 5 karena terletak di atas lantai 4. Dan untuk hasil rendernya sebagai berikut Om. Ini adalah ruangannya yang berada di lantai 4, berukuran sekitar 1,7 dikalikan 2,9 meter. Dan bagian yang kedua yang tepat berada di atas anak tangga dinding di sini berukuran sekitar 2 kali 1,1 meter. Dan secara keseluruhan untuk tampilan kosannya adalah seperti ini Om. Apabila bagian sampingnya tidak ditutup dengan tembok, terlihat jelas sudah ada 5 kamar dan juga lantai 4 dan juga lantai 5. Kemudian Om Ben lanjutkan untuk membuat lantai 5. Pada video sudah terlihat untuk lantai 5 komposisinya adalah toren atau tandon air yang nantinya diharapkan dengan letak yang tinggi maka air yang bisa mengalir dari situ cukup deras untuk mengaliri pada area-area yang di bawahnya. Dan karena seluruh bagian sudah selesai, sekarang Om Ben tutup untuk tembok-temboknya. Jadi sudah terlihat jelas bahwa bangunannya sudah cukup rapat dan sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk atapnya juga sudah terlihat jelas atap kombinasi antara beton, genteng, dan juga atap transparan. Dengan adanya atap transparan di bagian belakang kosan, ini membuat area tangga atau area belakang kosan menjadi tetap terang walaupun tidak menyalakan lampu. Pada
siang hari tentunya. Dan mungkin ada Om yang penasaran untuk hasil foto-fotonya kalau dari luar seperti apa, Om Ben lampirkan sebagai berikut. Dan ini adalah tampilan dari depannya. Untuk bagian atas di situ sudah ada kamar kosan dan bagian bawah sudah ada pintu akses masuk dan juga sudah ada warung dengan pintu sliding. Dan ini adalah tampilannya apabila dilihat dari atas. Untuk jendela-jendelanya cukup aman karena sudah terdapat kanopi di atasnya. Kemudian menuju ke bagian atasnya. Untuk atap sendiri di sini sudah ada atap yang menampung toren dan di bawahnya sudah ada atap genteng. Di bawahnya juga sudah tersimpan AC dan di belakangnya sudah terdapat atap transparan sebagai tempat buat masuk cahaya matahari untuk menyinari tangga pada bagian belakang kosan. Dan akhirnya selesai juga untuk desain dari Om Ben untuk membuat kos-kosan dengan 5 kamar dengan lahan 4x10 meter. Terima kasih buat Om semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk share ke seluruh teman-teman Om yang mungkin sedang membutuhkan inspirasi untuk membangun kos-kosan. Dan jangan lupa subscribe ya Om, dan sampai jumpa di karya-karya atau video dari Om Ben berikutnya. Terima kasih.